Oke, nomor 22, akibat benda dikenai gaya kan ada bermacam-macam. Yang pertama benda diam jadi gerak, benda bergerak menjadi diam, ada lagi. Oh, maaf. Ini contohnya. Contohnya ada yang bisa memberi contoh benda bergerak menjadi diam? Benda gerak terus tiba-tiba jadi diam. Contohnya apa? Dikenai gaya. Apa? Ya, apa lagi? Saat mengerem sepeda motor. Oke, saat Pengereman. Mengerem sepeda boleh. Itu benda bergerak menjadi diam. Kemudian akibat yang lain. Kalau pembuatan gerabah itu menunjukkan gaya dapat, apalagi ini ada mengubah bentuk benda. Mengubah bentuk benda ini contohnya pada saat kita bermain plastisin. Bermain plastisin ini mengubah bentuk benda. Kemudian selanjutnya ada mengubah arah gerak benda. Arah gerak benda. Contoh kegiatannya apa ini? Yang mengubah arah gerak benda. Yang C. Menendang bola. Kenapa? Bendanya di apa? Menendang. Oke, benar. Menendang bola. Kalau menendang bola nanti dari diam ke gerak ya. Berarti apa nih? Menendang. Bermain layang-layang. Umpan bola. Main layang-layang. Main layang-layang. Kalau layangannya ditarik, nanti geraknya jadi berubah. Oke, kita lanjut. Nomor 23, maaf. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Peralatan yang menggunakan prinsip bidang miring. Tunjukkan oleh angka titik. Tangga. Pesawat sederhana. Sudah belajar kan ya? Kita belajar tentang pesawat sederhana. Pesawat sederhana ini adalah peralatan untuk mempermudah kegiatan manusia. Jadi pesawat sederhana ini dibuat untuk mempermudah kegiatan manusia. Nah, nanti pesawat sederhananya itu kan ada 4 macam. Ada yang pertama pengungkit, kemudian ada bidang miring, kemudian ada katrol, sama ada roda berporos. Masih ingat kah? Oke. Nah, pengungkit ini nanti dibagi menjadi 3 macam. Pengungkit ini ada pengungkit jenis 1, ada pengungkit jenis 2, ada pengungkit jenis 3. Ciri-cirinya kalau pengungkit jenis 1 itu titik tumpunya ada di tengah. Pengungkit ini kan terdiri dari 3 bagian. Ada beban, ada titik tumpu, sama kuasa. Beban ini yang mau kita perlakukan. Kalau kuasa ini biasanya tangan kita. Jadi energinya dari manusia. Titik tumpu ini pembatasnya. Misalkan contoh yang kita punya gunting. Gunting kalau diamati tengah-tengahnya itu kan nyatu ya.
gunting. Gunting. Sini ya. Oke, jadi silakan dibayangkan guntingnya. Kalian di rumah kan ada gunting. Nah, gunting itu kan ini bagian yang tajam. Kemudian di sini ada bulat-bulat itu penghubungnya. Terus yang di sini ada pegangannya buat tangan kita. Maaf ya, gambarnya jelek. Oke, nah seperti ini. Bagian depan, ini kan yang kita gunakan untuk memotong benda. Bendanya itu kita sebut sebagai beban. Kemudian yang di tengah, yang diam, itu namanya titik tumpu. Titik tumpu ini berarti sebagai penopangnya supaya bisa digerakkan. Nah, yang di bagian sini karena ini tangan kita namanya kuasa. Gunting ini merupakan contoh pengungkit jenis 1. Cirinya untuk pengungkit jenis 1, titik tumpunya di tengah. Jadi benda, kemudian tumpu, baru kuasa. Untuk posisi kuasa dan bebannya boleh dibolak-balik. Jadi kuasanya dulu, tumpu, baru benda itu juga nggak apa-apa. Yang penting titik tumpunya ada di tengah. Seperti itu. Ini contoh jenis 1 ya. Gambarnya di sini. Selanjutnya untuk pengungkit jenis kedua, bebannya ada di tengah. Bebannya ada di sini. Titik tumpu sama kuasanya terserah kalian. Bisa di sini tumpu dulu. Kemudian di sininya kuasa. Tumpu kuasa contohnya untuk yang jenis 2. Ini aja deh, ini tak hapus. Contoh pengungkit jenis 2 itu adalah pemecah kemiri atau pemecah kacang. Pernah lihat bendanya? Ini, bendanya seperti ini. Oh ya, tang. Tahu ya? Iya kayak tang, tapi bukan. Kalau tang kan di depan bukanya. Kalau ini di tengah-tengah. Jadi yang bagian sini adalah titik tumpunya, dia yang diam. Kemudian yang di tengah-tengah sini beban. Bagian belakang ini kuasanya. Ini contoh dari pengungkit jenis kedua. Bisa kita tuliskan contohnya pemecah kacang. Kemudian yang terakhir, jenis ketiga. Nah, ini sudah tumpunya di tengah, maaf bebannya. Kemudian yang ketiga ini kuasanya yang di tengah. Kuasanya di tengah. Jadi ada tumpu, kuasa, beban. Seperti ini. Untuk ngafalinnya adik-adik kalau menghafal TBK. Jadi pengungkit OTBK. Kalau satu tumpunya di tengah, kalau dua bebannya di tengah, ketiga kuasanya di tengah. Contoh bendanya untuk pengungkit jenis ketiga itu adalah stapler. Stapler. Ini kita punya contoh seperti ini. Punya di sini. Bebannya kan nanti kita taruh di sini. Nah, kuasanya kita di sini. Ceklek gitu ya. Ini kuasa tangan kita sebagai kuasa, yang di sini sebagai beban, yang di pojok yang di belakang sini sebagai titik tumpunya. Gitu. Untuk pengungkit ada yang ditanyakan? Enggak. Oke. Lanjut sekarang. Yang masih di pesawat sederhana, yang kedua ada bidang miring. Bidang miring ini benda yang memiliki permukaan miring. Contohnya apa saja untuk bidang miring?
Apa? Ya. Tangga. Oke, tangga itu pakai bidang miring. Ada lagi? Bidang miring. Tangga. Terus apa lagi? Seluncuran boleh deh. Seluncuran atau prosotan. Ya, Perusutan. pakai bidang miring. Biasanya kalau di toko-toko yang barangnya besar-besar, menurunkan barang dari truk ke bawah itu kan diluncurkan pakai papan itu. Papannya dibuat miring supaya lebih mudah untuk jatuh. Kemudian ada lagi tangga, seluncuran, tutup botol. Pernah mengamati tutup botol? Nah, Tutup botol itu kan masangnya diputar di cara miring. pakai prinsip bidang miring. Jadi di tutup botol itu ada ulirnya. Nah, ulirnya itu digunakan untuk merapatkan posisi tutup botolnya. Nih, kemudian yang selanjutnya adalah jalan di pegunungan. Jalan di pegunungan. Jalan di pegunungan itu dibuat berkelok-kelok dan agak tinggi permukaannya. Tujuannya untuk mengurangi energi yang dibutuhkan. Jadi kalau misalkan kalian naik ke pegunungan pakai mobil langsung tanjakan dari bawah ke atas, itu kan butuh energi yang lebih tinggi. Nah, itu untuk menguranginya, maka jalan di pegunungan dibuat berkelok-kelok. Dibuat berkelok-kelok. Nih, tujuannya untuk mengurangi energi. Selanjutnya ada katrol. Ada yang pernah lihat katrol? Ada, oke. Biasanya dipakai di sumur. Ini ya, untuk memindahkan barang atau mengangkat barang dari bawah ke atas. Contohnya katrol pada sumur. Nah, di sumur itu kan airnya dalam, airnya di bawah, permukaannya di sini, nggak sekecil ini ya, permukaannya kan dalam banget. Nah, kemudian di bagian atasnya itu ada yang namanya katrol, nanti dipasang tali, di sini dikasih timba buat ngisi air. Nah, kemudian yang bagian sininya kita yang narik. Nah, yang narik itu energinya dibutuhkan lebih rendah dibandingkan kalau kita narik air langsung dari bawah ke atas tanpa menggunakan bantuan katrol. Seperti itu. Kemudian pesawat sederhana yang terakhir adalah roda berporos. Roda berporos ini digunakan untuk mempermudah dalam memindahkan benda berat. Contohnya kayak di kulkas. Benda berat kulkas atau lemarinya kalian, bagian bawahnya kan kadang ada yang pakai roda. Ada yang pakai roda, itu prinsip roda berporos supaya dia lebih mudah untuk digeser-geser. Sudah. Nah, ini adalah pesawat sederhana, macam-macam pesawat sederhana. Kalau di nomor 23, ini mana yang menggunakan prinsip bidang miring? Nomor 1 pakai bidang miring nggak? Iya. Enggak. Enggak. Ini bukan Tidak. miring, tapi pengungkit. Dia pengungkit yang bebannya di tengah. Pengungkit yang beban di tengah berarti jenis berapa? Jenis 2. Jenis 2, pintar. Lanjut yang nomor 2 ada botol. Ya. Benar. Yang nomor 3? Ya. Buat Ya. gampang. Tangga miring. Kalau 4? 4. Katrol. Katrol. 3. Bukan 4, bukan 1, bukan. Kita jawab sendiri aja ya. Ini pisau. Pisau itu pakai bidang miring. Kita jawab sendiri, silakan dijawab sendiri. Jadi nanti 2,
3, dan 5. 2, 3, dan 5. Oke. Sudah. Kita lanjut nomor 24 ya. Alat musik apa ini? Drum. Drum. Oke. Dia adalah Aku. sumber bunyinya di mana? 1. Aku. Nomor 1. Sumber bunyinya adalah membran di nomor 1. Bagaimana cara membunyikannya? Dipukul. Pukul. Yap. Nomor 24 yang A. 25. Sifat-sifat cahaya. Sifat cahaya. Sifat cahaya ada berapa macam? Kenapa kita bisa melihat benda? Mana ada mata? Karena sifat Karena ada mata. Ya benar, harus ada matanya dulu ya. karena cahaya. Oke, karena ada cahaya. Jadi ada alat inderanya, mata, kemudian ada cahaya juga. Kalau misalkan gelap, kadang kan kita nggak bisa melihat benda karena tidak adanya cahaya tadi. Nah, sekarang kita belajar apa saja sifat-sifatnya cahaya. Yang pertama, cahaya itu bisa dipantulkan. Kenapa kita bisa melihat benda? Karena bendanya terkena cahaya. Kemudian cahayanya memantul ke mata kita sehingga kita bisa melihat benda tersebut. Ini sifat yang pertama. Yang kedua adalah dibiaskan. Kenapa? Dibiaskan. Dibiaskan ini contohnya di pensil yang terlihat patah. Pensil yang terlihat patah saat dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air. Oke. Saat di dalam air. Ini dibiaskan. Kemudian ada lagi apa? Menembus benda bening. Cahaya ini ternyata bisa menembus benda bening. Contohnya bagaimana? Kaca. Kaca, oke. Cahaya bisa masuk ke rumah. Cahaya masuk ke rumah lewat kaca. Gimana kalau rumahnya nggak ada kacanya? Gelap. Tembok semua gitu, gelap. Cahayanya tidak bisa masuk karena tidak ada benda bening yang bisa dimasuki. Kemudian ada lagi dia merambat lurus. Merambat lurus. Cahaya itu bisa merambat lurus. Contoh percobaannya itu seperti yang gambar di nomor 25. Di nomor 25 kita bisa melihat cahaya karena ada lubang-lubangnya. Ada lubang-lubang ini walaupun tertutup kertas karton, kemudian diberi lubang, kita bisa tetap melihat cahayanya karena cahayanya bisa merambat lurus. Bisa dipantulkan, bisa dibiaskan, menembus benda bening, merambat lurus. Ada lagi cahaya sifatnya dapat diuraikan. Pernah lihat pelangi? Pernah. Pelangi itu kan awalnya dari cahaya matahari yang terkena tetesan air hujan. Nah, air hujannya tadi berfungsi sebagai pembias. Jadi yang awalnya putih ya, cahaya matahari itu kan putih. Nanti dia diuraikan jadi warna pelangi. Pelangi seperti itu. Sudah nomor 25, jadi jawabnya yang mana? B. Merambat lurus. Ya, yang B, merambat lurus.
Sambat. Lurus. Nomor 26. Bentuk perubahan energi yang dihasilkan seperti terlihat pada peralatan di bawah ini. Energi benda apa ini? listrik menjadi kalor. Kulkas mengubah energi listrik menjadi kalor, bukan dalamnya yang kelebihan kalor tapi bagian belakangnya. Jadi nanti kalornya dilepaskan di bagian belakang. Itu kan ada elemen yang dari logam, itu biasanya kalau dipegang panas. Iya. Ini dilepaskan lewat situ. Kalau yang bagian dalamnya itu ada yang namanya freon. Jadi gasnya itu diberikan panas supaya dia bisa berubah wujud. Nah, nanti supaya bisa berubah kembali, dia akan mengambil panas yang ada di dalam kulkas sehingga menyebabkan suhu kulkasnya itu menjadi dingin. Listrik menjadi kalor. Kalau ini contohnya energi kimia menjadi kalor. Ada nggak? Menjadi kalor. Biasanya kita kenalnya energi kimia itu apa sih? Biasanya terdapat di mana? Energi kimia itu bisa berasal dari makanan atau baterai. Aki. Jadi sumber-sumber listrik yang bisa dibawa seperti baterai atau aki itu mengandung energi kimia. Nah, nanti energi kimianya diubah menjadi energi listrik untuk baterai dan aki. Ini baterai dan aki, ini diubah jadi listrik. Kalau makanan biasanya diubah menjadi apa? Makanan manusia makan. Terus energi. Manusianya makan sehingga kita bisa kenapa? Kenapa sih kita kok butuh makan? Supaya mendapatkan energi. Energinya kita gunakan untuk beraktivitas. Nah, jadi makanannya bisa diubah menjadi gerak, bisa berubah menjadi panas tubuh. Tubuh kita kan butuh panas ya. Untuk menghangatkan tubuh itu juga bisa dari makanan, untuk bergerak juga bisa. Jadi kalau misalkan yang B pertanyaannya energi kimia menjadi kalor, contohnya apa? Itu adalah proses pencernaan makanan. Di energi kimia yang diubah menjadi panas tubuh. Selanjutnya yang C, listrik menjadi gerak. Ada yang bisa memberikan contoh? Contohnya kipas angin juga bisa. Listrik dan lain-lain. Kalau misalkan perubahan energi yang terjadi pada solder. Yang tahu solder? Tahu. Solder ini kan Energi listrik menjadi energi panas. Listrik menjadi panas. Kalau senter yang terisi baterai. Energi apa? Kimia. Oke, listrik menjadi cahaya. Sebelumnya jadi listrik apa dulu baterainya? Kimia. Kimia dulu. Bentar. Kemudian listrik. Cahaya. Kalau perubahan energi yang terjadi pada televisi. Jadi di TV, TV-nya bergerak kah? Panas. Jadi panas, oke. Kemudian TV-nya terasa panas, apalagi selain panas? Nanti muncul cahaya. Jadi TV-nya tadi kan menghasilkan cahaya.
Sehingga perubahan perubahan energinya dari listrik menjadi cahaya panas. Oke, kita lanjut ya. Nomor 27. Saat ini keberadaan minyak tanah sebagai bahan bakar kian hari semakin sulit. Bentuk energi alternatif yang bisa menggantikan kelangkaan minyak bumi yang tepat adalah Gas LPG. LPG. Gas LPG. gas LPG. Jawabannya apa ya? Kenapa? A. 6. 26 yang A. 6A. 27 energi alternatif. Energi alternatif ini kan energi pengganti. Jadi kita diusahakan menggunakan energi alternatif supaya tidak mengalami kelangkaan bahan bakar minyak atau BBM. Sumber energi kita selama ini itu kan menggunakan BBM. BBM ini bukan hanya bensin, tapi bisa Gas. diolah jadi macam-macam. Olah. Ada minyak BBM kan dari minyak bumi ya. Minyak buminya nanti bisa diolah. Ada LPG, ada bensin, ada dan lain-lain. Nah, karena minyak bumi ini merupakan energi yang tak bisa diperbarui, energi tak terbarukan, pembuatannya sangat lama, dibutuhkan waktu bertahun-tahun, sehingga kita harus menghemat. Nah, untuk menghemat, kita menggunakan energi alternatif. Energi alternatif ini energi pengganti yang gunanya bisa menggantikan peran BBM, tapi masih bisa diperbarui. Nah, untuk menggantikan minyak tanah biasanya kalau di desa-desa kan kita pakai kayu ya untuk memasak. Kemudian bisa juga pakai briket. Briket ini dari sampah-sampah seperti sisa-sisa tang padi atau sisa-sisa tanaman yang lain bisa dibuat menjadi briket. Kemudian ada juga yang namanya biogas. Ada yang tahu apa itu biogas? Nggak tahu. Jadi biogas ini merupakan gas yang dihasilkan dari kotoran hewan. Dari kotoran hewan. Biasanya biogas ini digunakan di daerah peternakan. Kalau di peternakan sapi, feses sapinya, kotoran sapinya nanti itu dikumpulkan di suatu tempat, kemudian nanti diberi bakteri hingga menghasilkan gas. Nah, gas metananya tadi itu dinamakan biogas. Jadi gas yang dihasilkan dari kotoran hewan dialirkan ke rumah warga bisa digunakan sebagai pengganti LPG atau minyak. Seperti itu. Ya, gas yang dihasilkan dari kotoran hewan. Jadi untuk nomor 27 jawabannya adalah yang A. Sampai sini ada yang ditanyakan? Penjelasannya Mbak Bunda terlalu cepat kah? Tidak. Kalau ada yang kesulitan tanya ya. Oke, nah sekarang saya mau nanya, kalau energi tak terbarukan kan logam-logam, minyak bumi itu contoh yang tak terbarukan. Ada yang tahu nggak macam-macam energi alternatif, energi yang dapat diperbarui itu apa saja? Sumber daya Air. Tumbuhan. air, kemudian tumbuhan, apalagi
ah ma ah i. Sinar matahari. Apa lagi? Air, tumbuhan, sinar matahari, apalagi hewan, itu bisa diperbarui juga kan ya? Kan Panas bumi. panas bumi. Satu lagi, Matahari. udah ini sinar matahari. Air laut pasang. Oke, apa tadi? Gelombang air di laut. Nah, ini bisa digunakan sebagai sumber energi listrik. Energi PLTA, tenaga air ya. Kemudian PLTS, tenaga surya. Kemudian PLTP untuk tenaga angin. Kemudian ada pembangkit listrik yang menggunakan gelombang air laut. Menggunakan panas. Kita lanjut nomor 28, rangkaian listrik. Rangkaian listrik kan ada 3 macam. Ini nomor 2. Katanya apa? Kenapa? 27. Yang A. Ya. 27 yang A. Rangkaian listrik. Rangkaian listrik ada seri. Kemudian ada apa lagi? Paralel. 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 Namanya seri campur paralel. Namanya rangkaian campuran. Jadi dalam satu rangkaian ada yang seri, ada yang paralel. Nah, di soal kita ini kan rangkaiannya campuran. Yang ini paralel, ada paralelnya. Kemudian yang di sini ada serinya. Nah, cirinya rangkaian seri. Jika salah satu lampu mati, maka lampu lainnya juga ikut mati. Kalau paralel, jika salah satu lampu mati, maka lampu yang lain tidak mati. itu tetap menyala karena rangkaiannya kabelnya Nah, di nomor 28 di sini nomor 1 nomor 1 2 3 4 pada rangkaian listrik jika lampu 3 padam jadi ini mati. Apakah lampu 1 tetap bisa menyala? Rangkaian listrik kalau paralel kan oke, nomor 1 bisa. Kemudian nomor 2. Nomor 2 apakah bisa menyala? Bisa. Aliran listrik kan harus dari ujung positif ini, ujung negatif harus nyambung syaratnya supaya bisa nyala. Kalau yang pertama aliran positifnya dari sini. Aliran negatifnya itu bisa lewat sini. Jadi belok ke sini. Artinya nyambung dia menyala. Kemudian yang kedua juga sama, aliran positifnya dari sini. Kemudian nyampe ke lampu 2. Selanjutnya aliran negatifnya dari sini belok ke sini. Nah, 1 dan 2 menyala. Sekarang kita jalannya agak jauh. Rangkaian positifnya lurus. Nggak belok, nyampe ke lampu ketiga. Dari lampu ketiga ini kan bisa nembus ke lampu 4 ya. Ya. Dan negatifnya sama, lurus dari 4 bisa nyambung ke 3. Nah, pertanyaannya ternyata 3-nya ini mati. Kalau lampu ketiga mati berarti kan terputus arusnya dari sini. Apakah positifnya bisa sampai ke 4?
nih di sini. Berarti dia kan berhenti. Kalau berhenti, aliran arus positifnya tadi tidak bisa sampai ke lampu keempat. Sehingga menyebabkan lampu keempat juga ikut mati. Mati. Tidak ada aliran lain tadi. Sehingga yang menyala adalah, maaf, pada rangkaian listrik tersebut, jika lampu 3 padam, maka lampu yang ikut padam adalah lampu nomor 4. 4. Jadi, jawabnya depan adalah C. Lampu 4 saja yang padam. Untuk rangkaian listrik ada kesulitan, Kak? Ya, Bisa ya menentukan mana yang padam, mana yang menyala? Atau mau latihan lagi? Coba sih, misalkan punya ini lampunya ya. Ini lampu 1, lampu 2, lampu 3, lampu 4. Seperti ini. Misalkan lampu 4-nya mati. Apa yang terjadi? Lampu 1, lampu 2, lampu 3, lampu 4. Jika lampu 4-nya padam, manakah lampu yang masih menyala? mati menyala. Yang masih menyala. Yang masih menyala. Lampu Lampu 1 dan lampu 2. lampu 1 dan lampu 2 menyala. Yang padam yang mana? 3, lampu 3. Lampu 3 ikut padam. Karena rangkaiannya L4 dan L3 ini seri. Jadi jika lampu 4-nya mati atau padam, maka lampu ketiganya juga ikut padam. Gitu. Sudah. Terakhir kita nomor 29. 125. 125. 125. 1, 2, 5. Tanah gambut itu kan tanah yang ada di rawa-rawa. Tanah gambut ini biasanya ada di daerah rawa. Untuk cirinya yang pertama warnanya hitam. Berwarna hitam. Kemudian karena dia di rawa, berarti kandungan airnya tinggi. Kandungan Air tinggi. Kemudian pH-nya atau keasamannya tinggi. Kemudian unsur haranya sedikit. Unsur hara sehingga menyebabkan tanahnya kurang subur. Oke. Seperti ini. Ini ciri-cirinya tanah gambut. Jadi kalau di soal kita nomor 1 benar atau salah? benar. Benar. Betul.
orang subur, benar nggak? Betul. Benar. Terus berasal dari pelapukan tumbuhan rawa? Salah. Berasal dari karena dia posisinya ada di rawa, jadi tanah tersebut merupakan hasil pelapukan dari tumbuhan rawa. Tuh, jadi 3 benar. Yang 4 ini salah. Dia tidak bersifat liat. Kemudian yang nomor 5 benar. Jadi jawabnya ada 4-nya salah. Yang A 1, 2, 3. A. 1, 2, 3 boleh atau 2, 3, 5 juga boleh. Ini mungkin ada salah ketik ya. Yang salah cuma nomor 4. Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak. Ada. Saya punya soal. Oke, sampai nomor 29 ada yang ditanyakan? Tidak. Ada. Kalau tidak ada, saya akhiri pembelajaran hari ini. Mari kita tutup dengan doa. Silakan yang mau memimpin doa. Yes. 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 Aku. Mari teman-teman kita berdoa mulai. Terus kita mengucapkan bimbel dan berkati kita yang akan mengerjakan tugas yang lainnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Pagi. Terima kasih.